Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut pemirsa, bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta untuk Farijal menjelang 1 hari untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri? Ya baik Dewi Manik, dimana kalau kita bisa melihat memang ini dari untuk penerbangan sendiri melalui bagi para pemudik sendiri untuk memilih transportasi udara ini sedikit mengalami penurunan khususnya di Bandara Soekarno-Hatta. Karena kalau kita mengingat memang di mana para pekerja ini telah mendapatkan cuti pada tanggal 27 hingga 28 Maret 2025. Dan kalau kita bisa mencatat ini memang sedikit penurunan yaitu pada Terminal 1 ini ada 40.705 penumpang yang melakukan keberangkatan dengan total penerbangan 266 penerbangan dari berbagai kota seperti Sumatera maupun di Pulau Jawa. Dan juga dari Terminal 2 ini ada 33.164 penumpang dengan penerbangan 243. Sedangkan untuk di Terminal 3 sendiri, ini tercatat ada 29.741 penumpang dengan total penerbangan itu ada 234. Ini mengalami cukup signifikan penurunan tersebut, di mana kalau kita mengingat memang pada puncak di Bandara Soekarno-Hatta sendiri ini pada tanggal yaitu 28 Maret, yaitu berjatuh dengan tanggal Jumat, dengan total penumpang 1.844, 160 penumpang yang akan melakukan keberangkatan. Kalau kita bisa melihat dalam pantauan kami, Dewi, bisa Anda saksikan bersama-sama di layar kaca Anda ini, meskipun H-1 menjelang Lebaran Idul Fitri yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, ini meskipun dari H-1 menjelang Lebaran ini sendiri ada masih cukup tinggi dari para penumpang ataupun dari para pemudik yang melakukan keberangkatan menuju ke kampung halaman seperti tujuan favorit yaitu Sumatera, yaitu ada Palembang dan juga Padang Sumatera Barat. Bisa ini dimana kalau kita mengingat juga ataupun dari kita melihat ini adanya penumpukan ataupun kepadatan dari area check-in Terminal 3 ataupun dari area bagasi, di mana ini juga dari para pemudik ini sendiri juga mengantri untuk melakukan penukaran tiket begitu untuk penerbangannya masing-masing dengan tujuan yang berbeda-beda. Dan Dewi, kalau kita memang bisa melihat juga dari PT Angkasa Pura juga menghimbau kepada seluruh para penumpang ini untuk dapat memeriksa jadwal penerbangan atau datang lebih awal. Ini juga mengantisipasi kepadatan yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Kembali ke studio Dewi. Baik Farijal, bagaimana kondisi terkini untuk fasilitas, karena kita melihat bahwa ini para penumpang menurun untuk pada hari ini 1 hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Apakah ada dari pihak bandara sendiri untuk melihat kondisi yang malam ini sudah akan dilangsungkan untuk ibadah ataupun malam takbiran di daerah Bandara Soekarno-Hatta? Bagaimana kondisi terkini? Ya baik Dewi, untuk kondisi di malam takbiran ini tentunya juga masih dipadati oleh para pemudik. Ini juga kalau kita mengingat transportasi udara juga merupakan dari transportasi yang begitu cepat gitu ya untuk menyampai ke kota tujuan begitu. Dan memang juga kalau kita prediksi juga dari PT Angkasa Pura ini sendiri arus balik nantinya akan terjadi sekitar pada tanggal 7 April 2025. Sedangkan untuk fasilitasnya sendiri di Bandara Soekarno-Hatta ini sendiri didirikan beberapa posko begitu yang terdiri dari tim gabungan TNI Polri, Dinas Perhubungan dan yang lain-lain seperti tim kesehatan dan juga dari tim-tim yang lainnya. Dan sedangkan untuk fasilitas ini sendiri juga disediakan yang cukup memadai untuk para penumpang agar dapat menunggu jadwal penerbangan mereka begitu dengan nyaman, seperti kursi dan fasilitas seperti musola ataupun yang lainnya. Kembali ke studio Dewi. Farijal, apakah ada pengamanan khusus untuk nanti malam takbiran pada hari ini di sepanjang jalur dari Soekarno-Hatta? Ya baik Dewi, kalau kita juga mengingat ini memang dari Soekarno-Hatta ini sendiri juga mengantisipasi dengan adanya lonjakan penumpang ini juga tentunya
atur secara berkala begitu, memang di mana nantinya agar tidak adanya kepadatan-kepadatan yang begitu panjang. Dan juga kalau kita bisa melihat juga pada hari ini juga masih cukup tinggi dari para penumpang ini sendiri untuk melakukan penerbangan ke tujuan mereka masing-masing ataupun dapat merayakan hari Lebaran bersama sanak keluarga di kampung halaman masing-masing, Dewi. Pemirsa, atas laporan dari jurnalis Farijal dan juga juru kamera Dava yang ada di lokasi Bandara Soekarno-Hatta, ini tercatat terjadi penurunan, namun memang setelah prediksi dari pemerintah ini tercatat bermulai daripada puncak arus mudik itu di pertanggal 28 Maret 2025. Dan untuk di satu hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri ini memang pemantauan dari Bandara Soekarno-Hatta masih melihat kondisi untuk malam hari ini, bagaimana fasilitas dan juga lalu lintas yang akan dilakukan untuk pada malam hari ini dalam melaksanakan malam takbiran.